Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali bersiaran, kembali live di hadapan Anda, dan kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Hikmah, Jalan Teluk Berau, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, pemirsa, persis seperti apa yang saksikan dalam VT tadi, betapa mirisnya sekarang terutama dunia medis. Namun bukan hal itu, namun bagaimana ketika nafsu itu tidak bisa kita redam, maka yang terjadi adalah pelecehan seksual di mana-mana. Untuk itu pemirsa, kita akan mengangkat tema berkaitan dengan bagaimana nafsu tak terkendali pasti merugi dunia dan juga akhirat. Nah pemirsa, kita akan mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, ada Ustadz Arifin Nugroho dan juga Ustadz Abi Maki. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, ayahanda bunda khusus yang hadir di masjid yang sangat indah ini, mudah-mudahan i'tikaf kita, niatkan i'tikaf, semoga i'tikaf ini menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadzat, wabil khusus guru kami yang kami sayangi, kami cintai, Kiai Haji Ustadz Arifin Nugroho yang Masya Allah, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kenikmatan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Kalau seandainya kita berbicara tentang nafsu, kira-kira punten ayahanda bunda, nafsu itu apa? Apa nafsu itu? Karena kalau kita keliru mendefinisikan, maka kita akan keliru nanti untuk mempraktekannya. Iya. Jadi kalau nafsu itu apa? Nafsu secara bahasa singkat itu adalah, nafsu adalah keinginan yang sangat kuat, yang kokoh, yang dahsyat. Itulah nafsu. Nafsu, ya secara bahasa ya itulah keinginan. Ternyata nafsu itu berbagai macam yang ada dalam diri kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Banyak para alim ulama menerjemahkan, membagi tentang makna nafsu. Ada yang mengatakan 11 tingkatan, ada yang mengatakan 7 tingkatan. Namun punten, pada waktu yang singkat ini izinkan untuk diketahui 3 bagian nafsu yang rata-rata para ulama mengambil daripada 3 poin ini. Pertama, ini adalah nafs ammarah. Kalau dalam Al-Quran ada kata-kata ucapannya inna nafsala ammaratun bisu. Artinya adalah nafsu, keinginan yang mendorong kepada seseorang untuk terjerumus dalam kehancuran. Itu namanya disebut dengan nafsu amarah. Kalau ayahanda bunda kita lihat, ternyata nafsu amarah ini terbagi daripada beberapa bagian. Pertama misalnya para ulama mengatakan nafsu amarah ini di dalamnya ada nafsu seperti nafsu yang dimiliki oleh binatang. Manusia pun memiliki nafsu, binatang pun punya nafsu. Contoh, binatang lapar, kita pun lapar. Binatang haus, kita pun haus. Iya. Dan punten, binatang pun perlu syahwatnya, ada syahwatnya, manusia pun ada syahwatnya. Maka dikatakan dalam kalimatnya bahwa binatang mempunyai nafsu dan kita pun ada nafsunya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah harus dipegang baik-baik. Yang pertama mengatakan nafsu hayawan. Beberapa ulama menyatakan demikian dan kita pun ada. Nafsu lapar, nafsu haus, kadang-kadang nafsu dalam emosi sehingga ada berantem, sehingga ada ribut. Bahkan punten yang namanya binatang ya berani dia terjang, takut dia lari. Itulah yang namanya pikiran binatang. Binatang itu kalau takut lari, kalau berani dihantam. Dan itu pun manusia ada sifat gitu. Kalau seandainya berani ya maju, nggak berani ya kabur. Dan itu adalah nafsu yang dimiliki oleh hewan pun ada demikian. Dan kita pun ada nafsu itu. Na'udzubillah, apabila yang namanya nafsu ammaratun bisu yang digambarkan nafsu yang dimiliki oleh binatang ada. Yang kedua,
bagian dari nafsu ammaratun bisu, nafsu syaitaniyah. Maknanya adalah nafsu yang ada dalam jiwa ini, ada iri, ada hasad, ada benci, ada dengki, itu juga nafsu. Sehingga karena ada nafsu itu, akhirnya apa? Akhirnya orang ini bisa jadi ghibah. Akhirnya orang itu bisa mengadu dombakan karena di situ ada nafsu syaitaniyah. Ya, bahkan dalam nafsu syaitaniyah juga yang digambarkan nafsu mendapatkan kesombongan. Ada. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang paling pantas untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allah mengatakan kalimat yang sangat indah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Itu kata Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah yang mana tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Itu Allah. Sampai Al-Quran mengatakan, Allah katakan inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi ada yang dalam Al-Quran konteksnya Allah itu gagah, luar biasa, dan pantas untuk menyombongkan dan kegagahan yang luar biasa. Tapi terkadang dengan nafsu manusia bisa menyombongkan dirinya. Aku kan punya jabatan, aku kan punya ilmu, aku kan punya harta, aku kan. Kenapa? Itu juga bagian daripada nafsu syaitaniyah, yang mana nafsu kesombongan yang ada. Karena ada nafsu itulah meremehkan orang lain, menjadi sombong. Kadang-kadang kesombongan yang dimilikinya itu adalah berawal dari nafsu. Jadi kalau dikatakan nafsu ammaratun bisu, paling tidak dua gambarannya. Nafsu yang disebut karena nafsu seperti nafsu yang dimiliki binatang. Lalu yang kedua ada nafsu syaitaniyah. Maka punten, hal ini yang sangat mengerikan. Bagian pertama nafsu ammarah. Nafsu ammarah. Dan apabila diikuti tentang nafsu ini, maka akan terjerumus ke dalam jurang kehancuran yang sangat mengerikan. Yang kedua, ada nafsu yang dikatakan lawamah. Fala uqsimu binafsi lawamah. Lawamah ini adalah nafsu yang selalu mengintrospeksi diri. Kalau ada sesuatu yang terjadi, nafsu lawamah tidak pernah menyalahkan orang lain. Tapi yang akan disalahkan, kenapa begini? Apa salah saya? Bagaimana? Jadi selalu menyalahkan dan mengoreksi diri sendiri. Iblis ketika dikeluarkan dari sorga, itu tidak mengoreksi diri. Yang disalahkan oleh iblis siapa? Ini gara-gara Adam, saya keluar dari sorga. Jadi orang yang selalu mencari kesalahan orang lain, ketika mendapatkan satu musibah, maka itu tidak memiliki nafsu lawamah. Nafsu lawamah selalu mengintrospeksi diri. Kira-kira apa yang terjadi? Adam alaihissalam, begitu beliau ini keluar dari sorga, Hawa keluar dari sorga, apakah saling menyalahkan? Tidak. Gara-gara Hawa, kamu ini tidak memperingati saya ketika makan buah khuldi. Gara-gara engkau Hawa, saya jadi terjerumus, jadi keluar dari sorga. Adam tidak pernah menyalahkan Hawa. Hawa pun tidak pernah menyalahkan Adam. Gara-gara Adam, engkau makan buah khuldi, jadi begini. Tidak. Tapi introspeksi diri. Maka nafsu lawamah artinya adalah selalu memikirkan apa yang harus dilakukan, antara benar dan salah. Apabila sudah terjerumus, nafsu lawamah akan berpikir lebih dalam lagi, kira-kira penyebabnya saya ini apa. Ini nafsu lawamah. Yang ketiga, ada yang namanya nafsu yang disebut dengan mutmainnah. Al-Quran mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu tenang, jiwa yang nyaman, tenang, nafsul mutmainnah. Iya, sehingga dalam Al-Quran nafsul mutmainnah ini terbagi dalam kalimat yang indah. Lihat dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lanjutkan, irji'i ila rabbiki. Masya Allah, dilihat oleh Damai Indonesiaku, ibu bapak yang hadir di sini hafal Quran semuanya, Ustaz. Masya Allah, langsung ngerespon, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Nafsul mutmainnah, nafsu yang pertama yang radiyah. Yang kedua nafsul mardiyah. Radiyah apabila kita ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ridho terhadap qada qadar, maka itu radiyah. Mardiyah maka nafsu yang diridhoi oleh Allah. Nafsu radiyah, nafsu yang menerima apa yang Allah berikan. Mardiyah, nafsu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah nafsul mutmainnah bergabung radiyah, nafsul mardiyah, maka menjadilah nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Dan hanya satu orang saja yang memiliki nafsu yang sempurna adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pujian yang sangat indah, wa innaka la'ala khuluqin azim, karena ini memiliki nafsu yang sempurna. Daripada mutmainnah
lalu radiyah, lalu mardiyah, maka disebut nafsul kamilah, nafsu yang sempurna. Kita ini punten miliki nafsul mutmainnah, ridho dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan ridho kepada kita, maka kita akan memiliki nafsul kamilah. Lalu kita renungkan apapun yang terjadi, ini ada yang disebut dengan yang kata-kata nafsul lawamah, dan hati-hati dengan ammaratun bisu. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Baik, terima kasih Ustadz Abi Maki yang telah membuka di segmen 1 ini, telah membeberkan, menjabarkan bagaimana ada 3 bagian nafsu. Satu nafsu yang kita benar-benar berlindung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nafsu syaitaniyah dan juga nafsu hawaniyah. Inilah yang akhirnya kita menyombongkan diri dan juga menghalalkan segala cara untuk mengikuti hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita terlindungi dari nafsu amarah yang tadi disebutkan oleh guru kita Ustadz Abi Maki. Lantas bagaimanakah ketika kita harus dan juga bagaimana cara menundukkan nafsu kita dari nafsu buruk? Insya Allah akan dilengkapi di segmen kedua nanti bersama Ustadz Arifin Nugroho. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.